kasih waktunya Pak Bayu. Ini untuk yang pernah saya sampaikan untuk bagaimana untuk bisa pesan untuk penentasan di tengah hutan. Satu. Yang kedua, Mbah ngapunten apa Mbah? Gimana suara kurang jelas? Apa tadi? Apa alat untuk penetasan di hutan listrik? Alat penetasan hutan di hutan, baik. Ya, termasuk ini alat penetasnya sekalian. Baik, Mbah. Ini. Yang kedua, pemesanan katalis plus katalis booster. Baik, Mbah. Akan segera saya bawa pulang dari sini langsung. Kemudian untuk pribadi saya Pak Bayu, khususnya ke sini saya sudah ngicipi Gadok 2. Kemudian perkembangannya bagus sehingga saya bisa mengikuti pelatihan ini untuk bagaimana kelanjutan penyembuhan flek kemarin paru-paru sampai ini. flek paru-paru, baik. Itu. Kemudian yang ketiga, sesuai yang disampaikan Pak Bayu waktu di YouTube, untuk bisa kerjasama untuk bahan baku herbal, apokat. Baik. Siap. Jadi saya punya tanah kurang lebih 3 hektar untuk di Lamongan. Kalau ini bisa berjalan atas bantuan bibit, terima kasih banget, khususnya yang apokat peluang. Baik, Mbah. Nggih. Sementara itu Pak Bayu nggih Siap. matur Matur suwun. Sekarang saya jawab penetasan Bapak Ibu. Mau pakai penetasan zaman purba atau zaman modern? Baik, saya tunjukkan dua-duanya. Bapak Ibu, di hutan itu ada tukang sapunya loh. Percaya enggak di hutan itu ada tukang sapunya? Bukan makhluk halus loh ya. Saya punya satu tanah yang saya beli cukup luas, satu kawasan 100 hektar Bapak Ibu di Halmahera. Kenapa saya beli tanah itu? Saya buat kebun kelapa sebagian. Tapi sebenarnya ada satu makhluk yang saya lindungi di dalamnya. Ketika saya survei tanah itu saya betul-betul hormat. Pernah dengar kata burung maleo? Burungnya sebesar burung merpati, lebih besar sedikit, telurnya sebesar telur angsa. Nah, saya ulangi ya, burungnya sebesar burung merpati, lebih besar sedikit, telurnya sebesar telur angsa. Logis atau tidak? Tidak logis. Saya meneliti itu Bapak Ibu. Bagaimana caranya dia bertelur, saya tidak pernah tahu. Tapi dia punya istana. Jadi burung ini punya istana. Pekerjaannya burung ini nyapu daun. Jadi semua daun itu ditumpuk begini. Terus dia itu membuat lubang. Ini di sini ini ada puluhan ekor. Dia ngelubangi, kemudian dia taruh telurnya di dalam dan dia keluar. Yang hebat lagi satu, dia tahu tanggal menetas. Padahal menurut saya dia tidak punya kalender loh. Yang keren lagi satu, dia tahu lubangnya di mana. Kok dia bisa masuk di situ dan bukan tempat tetangganya? Dari sana saya belajar membuat kompos. Cara buat kompos itu, Bapak Ibu, kompos itu bukan pembusukan loh ya. Kalau buat Bapak Ibu sampah dibusukkan jadinya lindi. Baunya busuk atau tidak? Busuk. Kompos baunya busuk atau tidak? Tidak. Kenapa kompos tidak berbau busuk? Ini cara buat katalis juga sama, tidak boleh dibusukkan, tapi dikomposing, tapi tanpa pengurai. Tahu suhunya kompos itu berapa? Maksimal 40. Lebih dari 40 dia step. Artinya step apa? Semua enzimnya hilang.
Enzim itu rusak di suhu 45 derajat. Saya buat kompos, saya belajar dari burung maleo ini. Kenapa Bapak Ibu? Dia tahu kapan dia harus nambah daun. Untuk menjaga suhu penetasan itu Bapak Ibu cuma di suhu 37,5 sampai 38 derajat. Saya ulangi, menetaskan ayam apapun, ternak apapun, unggas apapun, suhunya 37 sampai 38. Kurang dari 37 tidak jadi, lebih dari 38 mati. Yang hebat satu, ini burung loh bisa membuat suhu seperti ini. Kalau suhunya terlalu dingin dia tambahi daun. Dia nyapu daun di hutan. Hebat mana? Burung sama manusia kalau nentaskan telur. Ini kalau pakai cara tradisional Mbah. Kalau jenengan buat begini sedikit-sedikit juga boleh Mbah. Nanti muridnya diajari cara hidup adventure. Tapi yang kedua Bapak Ibu, ini terus terang. Tahun ini mudah-mudahan atau maksimal tahun depan saya akan launching listrik gratis. Yang kita sebut dengan pulsa motor. Petani kami sudah hampir masuk ke dalam pedalaman yang betul-betul pedalaman. Jadi saya sudah buat alat yang sekarang sudah ready itu sebenarnya cuman keluar 450 watt Pak. Tapi kalau 450 watt penetas ini yang kita setting, sekarang ini settingan saya semua ke maksimal di 10 watt mesin tetas itu. Kenapa kok saya maksimalkan di 10 watt? Karena proyek-proyek kami sekarang ini ada dalam hutan. Jadi listrik ini Mbah saya tidak janji, tapi insya Allah tahun ini saya akan luncurkan. Insya Allah. Jadi kami akan betul-betul mandiri. Kalau kita di Madiun Bapak Ibu kita sudah mandiri, listrik kita mandiri. Tapi di sana saya pakai turbin. Tapi yang baru lagi ini alatnya cuma beratnya cuma 1 kilo bisa ini adalah generator. Beratnya cuma 1 kilo bisa menghasilkan 450 watt. Dan tanpa beli BBM. Sumbernya cuma diputar sekali aja, saya pakai tangan, gitu aja sudah. Selamanya. Tapi sabar. Kalau pesan katalis nanti di Mbah ya. Kalau untuk paru-paru begini. Paru-paru itu Bapak Ibu bentuknya kayak apa ya? Paru-paru itu gambarnya kayak apa? Bentuknya kayak apa? Spon ya. Spon. Kalau saya memberi resep, Pak minta tolong yang pertama buatkan rebusan. Daun sukun, kunir putih, temulawak, gula aren. Nanti kalau jangan ditulis juga enggak apa-apa, nanti minta aja ke grup rebusan daun sukun. Daun sukun, tahu daun sukun Bapak Ibu? Bentuknya apa? Jari. Betul ya? Bentuknya jari ini adalah untuk organ. Jadi kalau saya ngeresepkan orang, ada orang sakit mah parah, bertahun-tahun sudah berobat macam-macam, semakin minum obat kimia semakin sakit, enggak dimakani sakit, dikasih makan sakit, berarti ada infeksi di lambung. Nah itu pasti saya kasih rebusan daun sukun. Orang sakit paru-paru, orang sakit liver, orang yang berhubungan dengan organ pasti rebusannya ini daun sukun, kunir putih, temulawak, gula aren. Daun sukun itu adalah tanaman yang hebat. Bahasa Inggrisnya buah sukun itu apa ya? Buah apa? Buah sukun itu bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Buah roti. Buah sukun itu buah roti. Dan itu adalah buah yang ajaib. Mbah minta tolong ngerebus daunnya, makan buahnya. Terus yang kedua makanan wajib, daun katu. Daun katu tahu Bapak Ibu daun katu? Apa bedanya katu dengan kelor? Warnanya daun katu apa? Hijau gelap. Hijau gelap. Kalau daun kelor
hijau muda. Daun kelor mengandung antioksidan, daun katu mengandung nutrisi terbagus. Kalau punya kambing yang mau beranak, minta tolong berikan daun katu. Kalau ibu-ibu mau menyusui anaknya, makan daun katu. Untuk apa daun katu? Itu adalah sumber nutrisi pengganti susu. Obatnya paru-paru itu apa? Susu, Mbah. Susu. Susu segar. Susu segar. Nah, kalau seandainya kalau saya bilang susu nanti kan larinya kemana-mana, betul kan? Karena itu saya mulainya dari daun katu. Kalau seandainya orang desa, Bapak Ibu, pasien saya banyak orang yang miskin, banyak orang yang tidak punya. Saya suruh beli susu itu masih mikir loh kadang-kadang. Uangnya siapa? Karena itu saya kasih dulu landasannya di depan. Konsumsi daun katu. Kalau tidak bisa daun katu apalagi buah pepaya muda. Ini trik ya, kalau Bapak Ibu punya anak, punya menantu yang mau melahirkan tapi tidak keluar air susu, 3 hari sebelumnya masakkan pepaya muda sama daun katu. Nanti pasti lancar ASI-nya. Nah, buah pepaya muda. Itu memperlancar ASI. Sama, kambing juga sama. Apapun. Kalau boleh saya katakan pepaya lokal. Kalau boleh. Mbah, itu yang utama nggih. Sayur bening, daun buah pakai pepaya, dirajangi pakai daun katu, dikasih sambal, oh enak sekali. Sampun kinten-kinten. Kalau gadok gini, kalau sudah sehat, gini Bapak, kan cuma untuk menjaga kesehatan. Sehari cukup sehari 1 tetes atau 2 tetes sehari sekali. Siap. Tapi yang paling penting saya lebih senang makanannya. Bapak Ibu minta tolong, ketika saya menjelaskan gini, karena apa? Kita sedang bergeser dari obat. Saya punya pabrik herbal, tapi saya lebih senang saya tidak jualan herbal saya. Kenapa kok saya lebih senang tidak jualan herbal saya? Karena saya tidak bisa menyembuhkan. Kualatnya besar jualan obat itu Bapak Ibu. Karena itu peraturan semua tim kami dari BSM ada peraturan utama, dilarang testimoni. Kenapa saya katakan dilarang testimoni? Bapak Ibu kalau seandainya ada pabrik jamu ngelarang testimoni itu keren atau enggak kira-kira? Itu pinter atau bodoh sebenarnya marketingnya? Orang bodoh. Kenapa saya harus katakan orang bodoh? Karena saya tahu 100% saya tidak bisa menyembuhkan orang. Orang bisa sembuh itu saya heran. Suatu hari Bapak Ibu fair ini di Klaten. Di Klaten itu tahu-tahu saya masuk, waktu itu saya masih datang ke tiap kota. Ada bapak ibu suami istri itu datang langsung sujud nyium kaki saya sampai bingung Bapak Ibu. Saya suruh bangun, ada apa Pak? Dia cerita, dulu dia orang kaya daerah situ. Semua habis untuk berobat. Setelah uangnya habis semua untuk berobat, anaknya meninggalkan juga dia. Akhirnya dirawat sama tetangganya. Sama tetangganya dia dibelikan produk saya. Produk yang paling murah lagi. Tapi tahu-tahu Bapak Ibu, sembuh. Setelah 1 tahun sembuh, dia usaha lagi dan akhirnya punya toko bangunan lagi. Dia sangat berterima kasih. Ketika dia ngomong dengan saya tanya dia, kok bisa sembuh? Lah saya minum obatnya Bapak. Saya tidak percaya obat saya bisa menyembuhkan. Dia lebih bingung Bapak Ibu. Kenapa kok begitu? Saya katakan jujur, Ibu bukan minum obat saya jadi sembuh. Ibu pasti dengarkan rebusan dan makanan yang dimakan yang membuat Ibu sembuh. Penyakit itu tidak ada bimsalabim Bapak Ibu. Penyakit mau masuk aja loh bertahun-tahun. Orang sakit asam urat itu susah atau mudah atau Bapak Ibu? Loh enggak, sakit asam urat itu nunggu bertahun-tahun baru sakit.
Kalau tidak percaya coba anak muda yang 17 tahun suruh makan jeroan 1 piring, dia aman-aman aja enggak kira-kira? Aman. Coba yang sudah usia 50 makan jeroan 1 piring, langsung teng gitu kan. Nah, yang membuat rusak apa? Organnya. Lah, organnya rusak, mau sembuh cepat, kira-kira bisa atau tidak? Lah kalau orang mau sekarang saya sakit asam urat minum obat besok sembuh, itu bohong. Yang hilang rasa sakitnya, penyebabnya ndak hilang. Karena itu saya minta tolong, kalau mau sembuh dengan herbal, jangan belikan gini loh Bapak Ibu. Saya ndak ikhlas uangnya Bapak Ibu beli untuk barang yang tidak berguna. Saya paling ikhlas Bapak Ibu beli makanan, dan makanan yang menyehatkan. Jadi kalau sudah tahu sakitnya paru, tolong Pak, pinggirnya tanami buah pepaya, pagernya tanami daun katu, dikasih pojok dikasih pohon sukun, dikasih temulawak pinggir-pinggirnya, kunir putih, syukur-syukur bisa tanam aren. Loh sudah. Jadi kalau beli obat di mana? Di rumah saja. Saya punya pabriknya. Lah ini loh tujuan kita itu. Itu mimpi saya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya coba bayangkan ya, di tiap-tiap desa ada pabrik obatnya. Nanti kalau sebenarnya Mbah Lurah ada Mbah, mungkin 1 atau 2 orang Mbah ikutkan yang program 1 minggu Mbah. Ada yang kita ajari sampai terapi. Saya kepengen ciptakan juga penterapi tiap desa. Nanti Bapak Ibu yang mau terapi itu ada Pak Potro ya di belakang ya. Siapa yang punya masalah dengan kesehatannya bisa ke Pak Potro, bisa terapi. Orang desa itu sakitnya apa tuh Bapak Ibu? Paling sering apa? Boyok kan? Saraf kecepit kan? Saraf kecepit itu ngobatinya berapa lama? 5 menit. Ini saya tunjukkan Pak, ini kalau ini saya testimoni, tapi jangan minta pijat ke saya ya. Suatu hari ketika di Madiun, saya ngopi di depannya mall. Saya ngopi di depannya mall, ada ibu-ibu yang cukup umur lah, sekitar 50-60 tahunan. Dia nyajikan kopi, habis itu jatuhnya apesnya, jatuh di depan saya Pak. Saya tanya, kenapa Bu? Bu, boyokku sakit Pak, boyokku sakit gitu. Langsung jatuh kesiram kopi. Saya suruh duduk dulu Bu, saya terapi gitu. Saya terapi 1 menit mungkin saya terapi dia. Dia teriak kesakitan Bapak Ibu. Sampai satpam datang, semua datang gitu. Ada apa ini Ibu gitu toh. 1 menit terus saya suruh duduk dulu Bu. Terus dia raba punggungnya, loh kok benjolannya hilang gitu. Terus dia berdiri, loh sudah sembuh. Terus dia pakai lari-lari sembuh. Seneng, ya itu kebetulan. Nah, tapi terapi seperti itu Bapak Ibu cuma butuh 1 menit. Nah, cara terapinya datang ke Pak Potro. Itu Pak Potro ya di belakang ya. Ada yang saraf kecepit di sini? Ada ya? Silakan antri di Pak Potro. Pak di belakangnya Mbah Lurah ya. Pak, saya besok gitu ya. Itu Pak Potro ada di sini, saya tugaskan memang untuk penterapi. Bagi Bapak Ibu yang kepengen jadi penterapi, minta tolong datang ke Pak Potro. Saya kepengen ciptakan para penterapi di tiap-tiap desa. Tapi ada peraturan Bapak Ibu. Terapi di tempat kita, karena saya ngajarinya gratis. Besok kalau punya pasien yang tidak mampu, tolong digratiskan. Dan yang kedua, tidak boleh narib. Kalau orangnya memberi terserah, bebas, tidak apa-apa. Tidak memberi juga tidak apa-apa. Jadi itu peraturannya. Karena apa? Orang nolong orang itu kualatnya besar. Kualatnya besar. Kalau narib. Iya. Kalau narib itu takutnya penyakitnya pindah. Gimana? Nah iya, karena itu dia tidak percaya Gusti Allah kalau begitu. Kan rezeki ada dari Gusti Allah. Minta maaf, ini saya kasih testimoni Bapak Ibu. Saya perintahkan seluruh perwakilan saya di tiap kota belajar terapi. Saya sendiri yang ngajar dan tidak ada yang mau. Saya sampai sumpahi mereka ini. Lihat ya, tak ciptakan penterapi yang penghasilannya 30 juta per bulan walaupun gratis bayarnya. Ngerti ya maksud saya ya? Penterapi yang penghasilannya 30 juta walaupun bayarnya seikhlasnya.
Murid pertama yang saya angkat Bapak Ibu tukang tambal ban. Ketika saya di daerah Pengging itu daerah Solo ya, sebelah sini. Saya itu cuapek. Saya bilang ke teman, "Tolong carikan tukang pijet gitu." "Ada Pak tukang pijet di sini." Dia pekerjaannya apa? Tukang tambal ban. Ketika dia mijiti saya pertama kali, saya merasakan ketulusan. Nah, akhirnya saya bilang ke dia, "Mau enggak tak ajari Pak terapi?" "Wah, mau Pak." Akhirnya justru saya yang minta pijet, saya mijeti dia. Akhirnya dia saya ajari, saya terapi. Setelah saya terapi, Bapak Ibu, saya kunjungi tiap 3 bulan. Setiap saya ke Jawa Tengah, saya turun Kartosuro, saya lihat. Tukang tambal ban kaya atau miskin Bapak Ibu? Rumahnya di Gubuk. Cek. Setelah 1 tahun, dia cerita ke saya, "Pak, ini rumah saya semuanya." Sekarang dia punya anak angkat, orang-orang jalanan yang tidak tahu kemana rimbanya itu. Dilatih semua, dibuatkan tungkang ban, jadi bannya 1, 2, 3 tambal bannya. Uangnya dari mana? Dari mijet Pak. Orang tukang pijet Bapak Ibu bisa beli rumah sudah keren atau tidak? Saya tanya ke dia, "Berapa kamu pernah dikasih orang tertinggi?" "Saya pernah dikasih 5 juta Pak." Loh, kan seikhlasnya. Iya, orangnya itu lumpuh Pak. Ini seorang dokter. Dia lumpuh, enggak bisa gerak apa-apa. Terus saya terapi Pak. Setelah saya terapi, besoknya dia ngantar ayam sama amplopan isinya uang 5 juta. Bapak Ibu, nolong orang itu tidak akan ada ruginya. Dan karena itu saya kepengen sekali ilmu mijet ini bisa dilakukan. Pekerjaan saya pertama ketika saya bangun integrated farming Bapak Ibu, saya cari uang jadi tukang pijet. Ketika saya masih SMA kelas 2. Jadi mijet ini sudah pekerjaan saya dari SMA. Nah, karena itu saya menurunkan ilmu-ilmunya gitu ya. Nanti kalau mau belajar pijet jangan ke saya ya, ke Pak Potro, sudah mampu dia. Itu Pak Potro, Bu. Besok Ibu kenalan dengan Pak Potro. Pak Potro ini adalah produk yang sudah jadi. Tatonya sebadan, rambutnya dulu ketika saya kenal panjang. Pekerjaannya apa ya? Yang di jalanan. Tapi sekarang sudah luar biasa. Dan itu nanti tugasnya Bapak Ibu juga sama. Kalau pertama kita mengolah sampah yang benar-benar sampah, ke depan tugasnya Bapak Ibu mengolah sampahnya masyarakat. Karena apa? Di depan rumahnya Bapak Ibu, di sekelilingnya Bapak Ibu banyak sekali sampah-sampah itu. Karena itu saya berharap betul Bapak Ibu nanti mampu, terutama yang luar-luar Jawa ya, ambil kesempatan mumpung sudah jauh-jauh belajar sebanyak-banyaknya.